bahwa di Indonesia ini kita punya salah kaprah tentang konsep keadilan restoratif. Salah kaprah RJ lah. Orang melihatnya jadi project gitu ya. Jadi ini seperti, mohon maaf, di antara penegak hukum pun ini seperti kayak Valentino Rossi dengan siapa gitu ya, di sirkuit Mandalika kebut-kebutan, banyak-banyakan perkara yang diarjekan, dan itu seolah-olah menjadi satu prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kali ini kita berbincang dengan satu diskusi yang sangat menarik tentang hukum, yaitu restoratif justice. Kali ini kita hadirkan tokoh RJ-nya sendiri, guru besar dari Fakultas Hukum UI, Profesor Dr. Eva Ahyani Zulfa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Topo. Gimana Prof. Eva dan Mas Andreas, sehat ya? Apa kabar? Alhamdulillah. Dan kita juga kedatangan tamu yang dosen, peneliti, sekaligus aktivis, yaitu Bung Andreas Marbun. Makasih Bung Marbun ya sudah hadir. Oke. Sibuknya masih? Kalau sibuk masih ini ya, berbagai lembaga ya di. Tapi kalau Pak Topo yang manggil mah datang terus dong. Terakhir riset tentang apa Bung Andreas? Banyak yang lagi dipegang, mulai dari isu narkotika, isu tentang tipikor juga. Tapi salah satu yang mungkin udah lama kita kawal memang di isu restoratif justice. Oh, jadi restoratif justice ya, ini nggak salah ya, obrolan kita ya. Yang pertama, Prof. Eva ini memang guru besarnya antara lain di bidang RJ ya, Prof. ya? Kebetulan dipercaya begitu. Oke. Tidak jadi meminta, pemidanaan ya, pemidanaan dan juga RJ ya. Iya. Dan juga seingat saya disertasinya juga tentang RJ. Jadi memang kita hadirkan dua narasumber yang memang sangat kompeten di bidang itu. Nah, sebetulnya yang ingin saya diskusikan dengan Bung Marbun dan Prof. Eva itu apa? Saya tuh merasa agak sudah over kayaknya di Indonesia itu, orang ada satu iklan itu kan, apapun makanannya minumnya gitu kan. Nah, ini juga gitu, apapun masalah hukumnya seolah-olah jawabannya restoratif justice. Gimana Prof. Eva melihat fenomena itu? Ini sebetulnya bukan di Indonesia aja, Pak. Oh, bukan hanya di Indonesia. Iya, tapi di seluruh dunia fenomenanya memang seperti itu. Jadi bagaimana restoratif justice ini menjadi sesuatu konsep yang terbuka. Oke, jadi ini merupakan suatu konsep terbuka ya, Prof. ya? Kenapa? Karena memang dia bukan program, bukan juga katakanlah satu prinsip yang yang melembaga gitu ya. Tetapi satu konsep yang sebetulnya bisa dikembangkan. Oke. Karena sejak awal tahun 60-an itu kan konsep ini berkembang terus. Awalnya orang berpikir, kita hanya berpikir tentang bagaimana menempatkan korban dalam sistem peradilan pidana di mana posisinya tidak selalu diuntungkan. Awalnya memang membahasnya tentang korban ya. Awalnya bicara selalu korban, tapi kemudian lagi-lagi kita bicara soal gender, gitu. Bagaimana kemudian korban laki-laki dengan korban perempuan itu berbeda, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi upaya untuk menempatkan korban itu seimbang dengan pelaku dalam sistem peradilan pidana, apalagi itu korban perempuan, itu juga jadi isu. Jadi sekarang kita mulai dulu dengan pengertian restoratif justice itu, Mbak Eva. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan restoratif justice? Dugaan saya banyak orang salah paham mengenai ini. Sederhananya ya Prof ya, soalnya saya juga deg-degan dulu waktu belum kenal yang namanya RJ gitu kan. Makanya saya bilang jangan salah dong, restoratif justice ya, bukan restoratif justip gitu kan.
Jadi kayak itu bisnis ya. Ada teman keluar negeri titip dong. Nah, jadi kalau kita bicara tentang restoratif justice itu kan cara kita melihat penyelesaian perkara pidana dengan yang berbeda yang ada dalam existing system sekarang. Jadi cara yang berbeda itu yang nanti hasilnya diharapkan menjadi lebih baik daripada ketika kita memproses ini seperti yang konvensional. Gitu. Jadi memang selalu ada victim, korban, dan offenders dan pelaku begitu ya? Itu yang tadi saya mau cerita sama Prof. Topo. Karena dalam perkembangannya pun kita bukan hanya bicara soal victim dalam pengertian konvensional. Jadi isu restoratif justice ini isu di dalam hukum pidana, isu dalam ilmu kriminologi dan viktimologi, dalam kesejahteraan sosial gitu udah ya. Luas sekali ya bidang ilmu yang membahas itu. Yang membahas ini, yang membahas tentang restoratif justice ini. Jadi di dalam konsep yang terbuka tadi yang saya bilang, ini mempengaruhi bagaimana masing-masing bidang ilmu itu melihat kembali tentang objek studinya. Katakanlah kita berbicara tentang victim tadi, ya. Ini memang kalau yang tradisional, yang restoratif justice yang sering disebut sebagai restoratif justice yang murni, nggak bisa dong kejahatan tanpa korban itu. Oh, jadi restoratif justice itu ada yang klasik, ada yang murni, dan ada juga yang awal, yang mengawali begitu ya. Kita bicara lebih jauh ya. Boleh Prof. Topo. Prof. Eva ya. Sekarang saya ke Bung Marbun nih. Bung Marbun nih kan setahu saya banyak berkecimpung dalam riset-riset dari berbagai lembaga ya, negara maupun NGO ya. Boleh cerita Bung Marbun apa yang sudah diteliti selama ini atau advokasi apa di bidang itu? Ya, kalau di bidang RJ secara spesifik Prof. Topo sebenarnya mungkin ini udah hal-hal yang diketahui publik juga bahwa di Indonesia ini kita punya salah kaprah tentang konsep keadilan restoratif, salah kaprah RJ lah. Dan ini common knowledge. Salah satu temuan yang paling penting sebenarnya adalah, dan ini sederhana aja sebenarnya, ini udah rahasia umum kalau orang hukum pasti tahu ini, adalah ketiadaan standar tunggal terkait apa itu RJ. Tadi pertanyaan Prof. Topo ke Prof. Eva itu bagus banget. Apa sih menurut Mbak Eva misalnya RJ itu sendiri? Karena definisi operasional kita harus satu dulu ketika kita ngomongin RJ. Di Indonesia sayangnya, bahkan dalam konteks implementasi, itu tidak sama definisi operasionalnya. Oke lah, mungkin definisi kurang lebih sama, tapi syarat dan mekanisme masing-masing KL berbeda. Dan ini tumpang tindih inilah yang menyebabkan banyak persoalan di lapangan. Ya. Mending kalau isunya hanya kesalahpahaman. Kalau isunya jadi jual beli perkara, itu jadi persoalan pula. Dan ini catatan banyak juga. Di media massa itu udah banyak disoroti juga. Banyaknya jual beli perkara dari RJ ini. Tapi intinya Prof. Topo, kalau dari inti dari penelitian kita sebenarnya, yang paling perlu di-highlight terkait penerapan RJ adalah perlunya kita satu standar tunggal tentang apa itu RJ. Kita sepakati dulu. Jadi yang kita perlukan sekarang bukan hanya definisi ya. Betul ya, karena definisi itu kan sifatnya terbuka, tapi standarnya, prinsipnya begitu ya. Pokoknya seolah-olah jadi semua penyelesaian perkara di luar pengadilan dianggap RJ, betul. Kan? Itu padahal tidak gitu ya. Oke. Saya balik ke Prof. Eva nih. Jadi Mbak Eva ini kan sering diminta masukan oleh berbagai lembaga ya, mengisi acara berbagai lembaga mengenai restoratif justice. Sebetulnya apa sih lembaga-lembaga itu mengartikan atau membedakan restoratif justice ini? Persamaannya barangkali. Persamaannya dulu. Oke, persamaannya dulu lah. Itu yang saya takutkan, Bang Andreas, karena orang melihatnya jadi project gitu ya. Jadi ini seperti, mohon maaf di antara penegak hukum pun, ini seperti kayak Valentino Rossi dengan siapa gitu ya di sirkuit Mandalika kebut-kebutan banyak-banyakan perkara yang diarjekan, dan itu seolah-olah menjadi satu prestasi. Padahal kita harus hati-hati. Apakah memang benar gitu ya proses yang terjadi adalah proses bagaimana yang dikehendaki oleh restoratif justice itu sendiri, atau malah jangan-jangan ini menjadi satu proses yang mohon maaf transaksi gitu. Transaksi. Oleh karena itu memang karena dia sistem yang terbuka di berbagai negara di seluruh dunia ini banyak kemudian
mencoba mengadaptasi konsep terbuka ini ke dalam sistem peradilan pidananya. Dan bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya membentuk satu special court misalnya ya, satu peradilan khusus yang memang menggunakan pendekatan restoratif justice. Oh, jadi sampai dibuat pengadilan dengan prinsip-prinsip RJ. Atau barangkali ada juga yang menggunakan sarana lain, seperti misalnya lembaga-lembaga justru non peradilan, gitu ya, masyarakat adat dan sebagainya yang kemudian dibangun untuk menerapkan RJ di dalamnya. Oke, saya boleh potong sedikit. Tadi Mbak Eva menyebut peradilan adat. Saya sering mendengar memang soal bagaimana masyarakat kita atau di masyarakat adat itu menggunakan RJ. Boleh dibahas lebih jauh tentang itu, Mbak Eva? Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Braithwaite, John Braithwaite ya? John Braithwaite, memang beliau mengatakan bahwa betapa terpukaunya beliau ketika kemudian melihat ada satu mekanisme yang namanya musyawarah di Indonesia, yang kalau dilihat itu dekat sekali dengan konsep yang beliau bangun. Ya, beliau salah satu penggiat RJ di dunia. Nah, ini yang menjadi catatan kita, salah satunya bahwa apa yang kemudian kisah awal tentang RJ itu sebetulnya berbicara tentang konsep musyawarah mufakat. Oh, itu mencari, ini ya, selaras ya dengan iya, selaras, mencari jalan terbaik untuk menangani satu perkara di dalam masyarakat. Terbaik untuk semua tentunya. Oke, baik. Bung Marbun, apa sih sebetulnya keuntungan-keuntungan dari restoratif justice itu? Nah, ini Prof, kalau sebelum kita ngomong ke keuntungan Prof, ini hanya bisa tercapai kalau sistemnya udah benar dulu. Nah, persoalannya adalah yang tadi Mbak Eva sampaikan misalnya, sampai titik tertentu ini memang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan kita, gitu ya, musyawarah mufakat. Nah, cuman persoalannya Prof, sampai titik tertentu saya pun sebenarnya agak reluctant untuk serta-merta mengklasifikasikan bahwa keadilan restoratif itu sebenarnya berkembang dari masyarakat adat sendiri. Karena gini Prof. Jadi nggak sepakat dengan itu? Betul, sampai titik tertentu ya. Kenapa? Karena banyak juga nilai-nilai masyarakat adat kita yang justru sifatnya sangatlah punitif. Atau bahkan sekedar mau menyelesaikan perkara tapi bikin damai tapi perkaranya nggak selesai. Saya kasih contoh Prof. Ada nih statement salah satu menteri, mantan menteri. Dia bilang gini, ada X diperkosa oleh Y. Keadilan restoratif adalah ketimbang kita perkarakan si Y, mendingan kita kawinkan saja mereka berdua. Kawin lari misalnya keluar kota misalnya, pokoknya dinikahkan aja supaya masyarakatnya damai, ada terjadi harmoni dalam masyarakat. Nah, fantasi kita sekedar mengejar harmoni ini yang saya selalu kritisi. Kalau kita mengait-ngaitkan RJ dengan hukum adat ya Mbak Eva ya. Nah, jadi nyambung sebentar gitu. Silakan, ya. Itu juga ada catatan saya di temuan disertasi saya, Prof. Topo. Jadi saya juga mengatakan di dalam disertasi saya, karena saya nulis disertasi itu deg-degan gitu ya. Waktu itu belum ada ya menulis soal RJ ya Mbak Eva ya? Belum sih. Jadi ya itu, saya deg-degan karena apa? Saya tidak membayangkan ini kedepannya jadi apa, gitu ya. Karena memang temuannya di NTB waktu itu ada kisah yang hampir mirip. Jadi suami ada orang yang kemudian seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disetujui keluarganya, ya kawin lari lah gitu. Mereka dapat denda adat. Apa yang terjadi? Laki-laki tidak mau melaksanakan denda adat. Ya, akhirnya si perempuan yang kemudian dalam posisi yang lebih rentan dibanding laki-laki itulah yang membayar itu. Jadi dalam konteks ini kan tidak ada equal ya, tidak ada juga equal position, tidak ada keadilan, dan apakah konsep itu restoratif justice? Menurut saya tidak. Jadi ya boleh. Sedikit aja tambahan dari Mbak Eva. Karena Mbak Eva, temuan di lapangan baru-baru ini sebenarnya kejadiannya juga. Ada yang kayak gitu juga Mbak Eva. Jadi dipraktekkan lah sama penegak hukum. Oh, dikawinkan gitu. Nah,
Lagi-lagi Prof, karena salah kaprah kita menafsirkan RJ adalah penyelesaian perkara di luar sidang, otomatis kalau dia berhentinya di kepolisian dia jadi SP3. Kalau dia jadi berhentinya di kejaksaan jadinya SKP2. Nah, kasusnya gini Prof, dinikahkan nih, muncullah SP3-nya, kasusnya begitu. 2 minggu kemudian diceraikan. Macam mana? Mau lanjut perkaranya nggak bisa, udah SP3 kemarin. Tapi nggak mungkin pula ketika dia tantangan surat perjanjian perdamaian itu, dia bilang, oh tidak akan diceraikan. Nggak mungkin ya kayak gitu. Nah, ini lagi-lagi Prof, karena saya bilang di awal, kita menyamakan penyelesaian perkara di luar sidang sama dengan RJ. Seolah-olah semuanya yang diselesaikan, diselesaikan itu semua seolah-olah dengan RJ. Sebelum sampai ke penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di praktek dan juga tadi ya kalau Prof Eva sebut ya ini kayak project ya, artinya saya juga pernah dengar karena ada project nasional dari Bappenas dan sebagainya, semua lembaga melakukan itu ya. Sebelum sampai ke sana nih, tapi paling tidak gagasan atau ide yang tadi tuh awal tahun 60-an dan sebagainya mengenai RJ itu kan merupakan suatu alternatif atau suatu kritik terhadap konvensional justice yang berjalan gitu kan. Betul. Nah, mungkin ada catatan dari Prof Eva atau dari Bung Marbun mengenai apa sih kritik-kritik dari penyokong RJ, kelemahan-kelemahan dari konvensional justice sehingga memunculkan RJ itu. Mbak Eva dulu boleh. Ya, di samping kita kritik yang utama memang kita akui bahwa konvensional sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana kan tidak memberikan tempat yang cukup buat korban dan masyarakat untuk kemudian menyampaikan apa yang dia rasakan dan menuntut apa yang mereka inginkan sebagai penyelesaian, Prof. Karena kita tidak hanya bicara soal penyelesaian model materi di dalam justru di dalam salah satu hasil riset seorang peneliti mengatakan yang imateri itu yang biasanya dituntut dan itu jauh lebih besar. Dalam konteks ini adalah maaf yang tulus. Nah karena itu yang kemudian membedakan penyelesaian melalui RJ dengan katakanlah restitusi, gitu ya. Kalau restitusi kan ganti rugi, tapi kalau restoratif pemulihan apa yang dipulihkan? Apa bedanya dengan rehabilitasi? Yang dipulihkan adalah hubungan sosial seorang pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya. Jadi pelaku dengan masyarakatnya. Pelaku dengan korban, pelaku dengan masyarakat. Makanya dia dikatakan sebagai bagaimana community justice. Ada yang menerjemahkan sebagai mercy punishment. Jadi hukuman yang memaafkan gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak pahami. Karena untuk mencapai itu kan orang minta maaf kayak Idul Fitri gitu ya. Lahirnya iya, batinnya belum tentu. Jadi lahir tapi nggak batin ya, bukan lahir batin ya. Standar RJ sebenarnya sederhana, Prof. Ya kayak Idul Fitri itu. Maaf lahir batin gitu ya. Bisa diterima oleh masyarakat sebagai seorang yang berkehidupan. Dalam konteks ini korban dan pelaku bisa diterima masyarakat. Karena kelemahan kedua dari konvensional sistem kita adalah kadang-kadang kita memperhatikan pelaku sampai dengan dia purna adjudikasi, tapi korban tidak diperhatikan. Atau masyarakat tidak terperhatikan sebagai pihak yang dirugikan gitu ya. Itu yang menjadi kelemahan kedua. Kelemahan ketiga dari konvensional sistem kita ketika kita berhadapan dengan perkara-perkara yang berat. Misalnya class action atau perkara konflik sosial yang pernah terjadi kayak Maluku waktu itu atau Kalimantan itu tidak bisa diselesaikan di dalam sistem peradilan pidana kita. Restoratif justice menawarkan dirinya sebagai satu konsep yang bisa diterapkan untuk membuat satu mekanisme penyelesaian yang baik. Jadi banyak kritik sebetulnya dari pendukung atau penyokong restoratif justice terhadap konvensional justice. Bung Marbun mau menambahkan silakan. Sedikit aja, tapi poin saya sejalan dengan Mbak Eva. Sebenarnya ini semua gara-gara kenapa RJ jadi laku dalam tanda kutip. Ini gara-gara memang korban sedemikian tidak dilibatkan dalam sistem peradilan pidana. Tapi lagi-lagi bukan salah polisi dan jaksa. Kalau kita bedah KUHAP misalnya, patokan kita dalam hukum acara pidana misalnya ya, kita buka aja misalnya berapa kali nama korban disebut. Sedikit banget. Orang tuh ngomongin tentang kewenangan polisi. Kalaupun ada hak bicara hak tersangka terdakwa, hak korban itu sangat sedikit dibahas. Itu KUHAP.
tahun 81 dibuat. Jadi kita bisa pahami lah bahwa keadaannya seperti itu. Dan karena tidak ada peran dari korban dalam sistem peradilan pidana, akhirnya korban itu hanya dipandang sebagai dalam tanda kutip objek. Objek apa? Objek pembuktian. Misalnya ada supir Gojek misalnya ya, driver Gojek, motornya dicuri. Apa sih yang dibutuhkan driver ini? Kan supaya motornya balik, dia bisa narik ojek lagi kan gitu ya. Bisa tapi nyari uang buat, lagi, buat keluarganya gitu. Nah, tapi dalam kacamata hukum pidana, Bapak driver Gojek ini hanyalah seorang saksi yang diperlukan oleh penyidik buat bikin BAP. Hanya seorang saksi yang dibutuhkan hakim untuk mencari fakta di persidangan sama jaksa gitu ya. Setelah dia sidang jadi saksi, bolak-balik dipanggil ke penyidik, ke pengadilan gitu. Ongkosnya pun belum tentu diganti gitu ya. Dapat motornya serta-merta nggak? Belum tentu. Nanti harus naik lagi kalau ada perkara banding, kalau ada perkara kasasi. Dia sebagai benefactor pertama yang seharusnya mendapatkan motornya segera supaya bisa narik gitu ya, bisa ngojek. Malah berkali-kali jadi nggak bisa ngojek jadinya, malah sibuk ngurusin perkara ini gitu. Nah, itulah sedemikian tidak ada peran korban dalam sistem peradilan pidana konvensional. Itu yang dikritik ya? Itu yang dikritik, makanya RJ jadi dalam tanda kutip laku, jadi mainstream gitu kurang lebih. Nah sekarang nih gejalanya atau fenomenanya itu kan mungkin makin tidak terkendali ya, kalau istilah saya. Karena semua orang bicara RJ, semua mahasiswa bicara RJ. Tidak semua, tapi banyak sekali. Semakin banyak yang membicarakan RJ dan sebagainya. Kira-kira akan kemana kita ini kalau tidak dirapikan dan sebagainya? Apa perlu kerangka hukum atau peraturan undang-undangan yang mengatur khusus mengenai RJ itu? Ya, saya selalu mengatakan bagaimana kita beradaptasi, Prof. Topo, dengan konsep yang terbuka ini. Beradaptasi dalam pengertian sistem peradilan pidana yang konvensional ini kan tidak bisa kita tinggalkan. Betul. Tapi kita harus adaptasi dia kalau mau katakanlah menggunakan restoratif justice sebagai satu approach gitu ya, satu pendekatan di dalam penanganan perkara pidana. Tetapi ketika kita bicara soal pendekatan ini kan bisa interpretasinya macam-macam, betul, Mas Andreas. Oleh karena itu parameter untuk membuat bahwa pendekatan ini digunakan sama dan terukur, kita butuh lagi-lagi butuh rule, butuh aturan main, butuh aturan main. Memang aturan mainnya ada, tapi aturan main itu mohon maaf, ini kritik saya ya. Ini dipakai jadi kayak mesin untuk sirkuit tadi. Karena ini sudah ada Pak, Perpol, Perja, Perma ya. Perpol, Perja, Perma. Ada 3. Dan itu ada samanya, tapi juga ada bedanya ya. Itu belum lagi misalnya kita bicara soal bagaimana perda-perda. Yang perda juga ada. Perda banyak sekali, Prof. Topo, yang mencoba beradaptasi, tetapi karena kita tidak punya skema secara nasional untuk membumikan restoratif justice ini. Jadi masing-masing main sendiri-sendiri. Oh, masing-masing main sendiri tuh. Kata kunci yang menarik itu. Bung Marwan sepakat? Sepakat, memang kita perlu aturan terpusat ya. Kalau saya sih malah lebih ekstrim. Kita sih pengennya entah dibikin PP atau bikin undang-undang sekalian. Tapi yang jelas Perpol, Perja, Perma apapun semua cabut, semua tunggal harus satu. Tunduk nanti mereka mau bikin aturan teknis boleh, tapi syarat semua ketentuan berlakunya secara umum ini harus ada dulu satu gitu, harus ada patokan umumnya. Kalau nggak ada. Sudah ada pemikiran ke arah sana. Sudah ada. Sudah draftnya. Sekarang udah ada draft RUU sebenarnya. Baru-baru ini juga kita sempat bahas. Ada waktu itu sebenarnya diskusi ini udah dimulai dari setahun 2 tahun inilah. Mbak Eva juga udah tahu pasti diskusi terkait ini. Cuman hilalnya bakal diketok ini kayaknya belum nemu nih. Ya, mungkin dalam waktu pemerintahan ke depan ini, karena mungkin kemarin kita sibuk pemilu ya. Jadi itu RPP ya? RPP terus berubah jadi RUU, kemudian sekarang udah jadi RUU bentuknya. Berarti harus ada ini dong nanti ya, rapat dengar pendapat, terus masyarakat diundang gitu ya. Karena saya baca juga sih, boleh ada beberapa yang saya kritik tadi. Betul. Penting itu. Betul. Iya. Nah, bayangan saya sih beda-beda antara lain yang perlu disamakan dan kemudian dijadikan di kerangka hukum itu. Misalnya ini, tindak pidana apa sih yang boleh pakai RJ? Atau tindak pidana mana yang tidak boleh? Mungkin ada gambaran? Sebenarnya Prof, kalau terkait tindak pidana apanya, saya masih lebih lenient. Kenapa? Karena menurut saya bahkan saya agak ekstrim. Bagi saya semua tindak pidana itu boleh RJ. Justru
salah kaprahnya kita adalah milih-milih tindak pidana gara-gara kita menganggap RJ itu penyelesaian perkara. Bagi saya, RJ itu harus dipandang mekanisme untuk memulihkan korban. Jadi si pelaku tetap bisa dihukum, misalnya nih Prof, di luar negeri, terorisme ada RJ-nya nggak? Ada. Tapi pelaku terorisnya tetap dipenjara, si korbannya diberi bantuan entah melalui restitusi atau bantuan dari pemerintah terhadap korban. Nah ini mekanisme RJ nih. Di Indonesia, mekanisme ini kita bahkan tidak memandang sebagai RJ. Kenapa? Karena kita kacamatanya tuh kayak kacamata kuda gitu, udah terkotak bahwa RJ itu penyelesaian perkara. Jadi kita harus pilih-pilih, tindak pidananya harus ringan-ringan, kerugiannya juga nggak besar, nggak boleh ada korban jiwa gitu, seolah-olah gitu Prof. Nah, bagi saya yang benar adalah harusnya kita bisa memulihkan korban, memberikan korban hak-haknya, memenuhi hak-hak korban, itu peran negara, itulah RJ-nya. Tapi perihal tersangka bakal diadili atau enggak, nah itu urusan lain gitu. Oke. Kalau Mbak Eva, apa semuanya boleh pakai RJ? Saya setuju, Prof. Hanya memang kita harus lihat dua hal ya, bahwa tidak semua tindak pidana seperti saya tadi di awal singgung bahwa di dalam ilmu viktimologi pendefinisian kata korban saja kemudian berkembang karena RJ ini kan, yang tadinya ada korban adalah korban langsung, tiba-tiba orang berpikir narkotika gimana, gitu. Apakah memang victimless crime gitu ya? Ada korban yang ada tindak pidana yang tidak ada korbannya, kayaknya mustahil gitu ya. Semua tindak pidana pasti ada korbannya, baik langsung maupun tidak langsung. Gitu. Jadi PR-nya adalah bagaimana memulihkan korban yang langsung atau korban yang tidak langsung ini. Betul. Gitu. Tapi saya pernah membaca di beberapa jurnal ya, dan juga perbandingan di beberapa negara, memang kebanyakan RJ itu untuk anak ya, untuk pelaku anak ya. Itu yang paling mudah. Yang paling mudah. Yang paling mudah. Tapi juga mungkin paling banyak kali ya negara mempraktekkan itu ya. Untuk sementara, karena kita perspektifnya agak beda, Prof. Karena tadi kan saya katakan perkembangan RJ ini karena konsep terbuka, dia menjadi berkembang terus dengan berbagai hal yang kemudian menyebabkan orang berpikir tentang bagaimana mengkoreksi konvensional. Jadi artinya tidak ada yang boleh mengklaim dong, misalnya karena terbuka dan terus berkembang. Yang namanya RJ itu syaratnya ini masuk definisi RJ, kalau itu nggak bisa begitu ya? Nggak bisa begitu sekarang ini. Kalau kita lihat bahkan tiap-tiap penulis RJ dia punya punya perspektif sendiri tentang RJ itu. Katakanlah kalau dalam hal anak di dalam SPPA kita akan berbicara tentang apakah RJ yang dianut di dalam sistem peradilan pidana sama dengan RJ yang katakanlah menggunakan perspektif hukum adat. Karena apakah kemudian diversi itu menjadi instrumen yang membuat RJ ini bisa diterapkan. Itu kan itu juga. Buat saya sistem peradilan pidana anak kita mencoba beradaptasi. Itu paling awal ya. Dan itu memang banyak terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Kalau menurut Bung Marbun melihat ini bagaimana? Tadi ya statement saya bahwa kebanyakan negara yang saya lihat, saya teliti itu kebanyakan RJ digunakan untuk juvenile atau juvenile offenders. Maksudnya pelaku-pelaku yang masih remaja. Kalau saya, Prof. Topo, lagi-lagi, kalau itu kita baca dalam kacamata RJ adalah diversi, benar. Kalau RJ adalah diversi. Nah, persoalannya di Indonesia, kita salah kaprah bahwa seolah-olah semua RJ hanyalah diversi. RJ sama dengan diversi, seolah-olah itu. Nah, poin saya adalah kita harus bisa melihat RJ itu dari kacamata yang luas. Tadi kata Mbak Eva, ini konsep terbuka, benar. Makanya tadi, mungkin misalnya yang nonton video ini entah jaksa-jaksa misalnya, apakah para jaksa dan para hakim misalnya pernah berpikir bahwa sebenarnya restitusi, pemberian restitusi itu adalah bagian dari keadilan restoratif sebenarnya. Di luar negeri buku-buku itu paling sederhana, konsep program itu pengejauhan tahan nilai RJ, pendekatan RJ adalah restitusi. Tapi di Indonesia ini kita bahkan nggak berpikir bahwa restitusi itu adalah RJ. Kita hanya berpikir bahwa RJ itu hanyalah diversi. Jadi poin saya kalau mau menjawab pertanyaan Pak Topo, saya setuju kalau konteksnya diversi. Itu sepakat. Cuman kalau yang lain-lain, nah itu baru kita masih diskus lebih lanjut. Ini menarik sekali dan kalau kita lihat dari sisi filosofi dari RJ, sejarahnya RJ,
RJ dilihat sebagai suatu lifestyle gitu ya. Iya, betul. RJ dilihat dari mekanisme prosedural yang agak lebih ketat gitu ya. Nah ini apakah mungkin ya ini diatur dalam satu kerangka hukum kita ya? Ya, saya kira namanya beradaptasi, Prof. Topo gitu ya. Kalau adaptasi, kalau langsung itu biasanya apa ya, kita dari panas ke dingin biasanya kejang kan, pelan-pelan, gitu ya. Pelan-pelan. Mungkin gagasan-gagasan di dalam Perpol, Perja dan Perma itu harus kita apresiasi karena itu adalah langkah-langkah dari katakanlah subsistem peradilan pidana kita untuk memulai kita beradaptasi dengan RJ meskipun dengan segala praktek-praktek kelemahannya. Betul. Jadi itu dan itu bisa kita koreksi. Sebelum memang kita berkembang ke arah model-model penerapan RJ yang lebih luas, Prof. Topo. Mungkin nggak ada model RJ Indonesia. Sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin. Dulu kalau kita baca-baca di Uni Eropa, kenapa Uni Eropa itu sangat mengembangkan mediasi penal? Karena buat mereka mungkin ya pendekatan atau perspektifnya adalah kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang harus dilindungi. Ya mungkin Bu Feby kemarin bicara soal DPA. Kalau bicara DPA sebetulnya kalau kita mau mengkaitkan DPA dengan restoratif justice nyambung ya. Nyambung. Gitu. Oke. Nah, Bung Marbun, tadi yang soal pertanyaan saya tadi mungkin ada kalau saya malah agak lebih firm, Prof. Topo. Kalau saya ngelihatnya kita biarkan aja diskusi ini memang secara terkotak-kotak. Misalnya kayak tadi poinnya Mbak Eva, DPA dalam kacamata tertentu memang ada irisannya dengan korban. Tapi kalau saya mandangnya jangan ansih kita pandang ini bagian dari RJ misalnya gitu. Jadi kita tetap harus mengembalikan RJ ke hitohnya gitu ya. Bahwa ini mekanisme untuk pemulihan korban. Bahwa dampak dari pemulihan korban ini adalah perkaranya tidak jadi dituntut misalnya, itu soal lain gitu. Tapi apakah program pemerintah atau apakah penegak hukum mikirin korban dalam sistem peradilan pidana, itulah kitohnya RJ. Kurang lebih gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah mungkin dalam satu regulasi tertentu? Sangat mungkin. Cuman saya setuju juga sama Mbak Eva, 100%. Segala kelemahan yang selama ini terjadi, anggaplah ini sebagai suatu proses pembelajaran. Jangan karena capek juga Prof ya kalau misalnya nyari kesalahan itu cuma sekedar buat tunjuk-tunjukkan you salah ini salah. Enggak juga. Tapi emang ini trial and error sama kayak ilmu science STEM gitu ya, berkembang. Bahwa ini adalah kesalahan misalnya kalau kita pandang sebagai kesalahan ya. Ini kesalahan masa lalu ya nggak apa-apa, tapi pelan-pelan kita trial and error, pelajari, perbaiki. Jadi kalau dimungkin atau enggak, sangat mungkin justru harus diatur. Kalau enggak, kayak gini terus. Saya nyambung nih, untuk mengatur, kan ada beberapa pilihan. Bisa dibuat peraturan tersendiri, bisa PP atau undang-undang sendiri. Atau mungkin dimasukkan di KUHAP. Apa pilihan yang paling baik? Kalau saya, Prof. Karena ini kan berkali-kali tadi saya katakan ini bagaimana kita beradaptasi ya. Sistem peradilan pidana konvensional kita beradaptasi dengan yang namanya RJ. Saya kira di level undang-undang itu menjadi lebih baik. Oh, jadi level undang-undang lebih kuat. Dan karena ini banyaknya mungkin 70%, 80% bersentuhan dengan kerja dari sistem peradilan pidana, menempatkannya di dalam KUHAP itu akan sangat baik. Di samping satu lagi, undang-undang pemasyarakatan. Oh, undang-undang pemasyarakatan juga harus diubah ya? Juga harus diubah karena memang meskipun diskusi tentang RJ pada purna adjudikasi itu minim ya, jarang sekali. Banyak kan orang pernah adjudikasi ya? Iya, tetapi bukan tidak mungkin itu ada. Bung Marbun? Kalau saya mandangnya Prof, mana yang paling visible aja deh kalau saya. di titik ini ya, di titik ini sejujurnya. Karena sepanjang tidak kita segera atur definisi tunggal, sistem yang tunggal tentang RJ, kekacauan yang sekarang terjadi akan terus berlangsung. Kalau saya ditanya ideal atau nggak ideal, bagi saya semuanya proses. Karena kayak tadi, misalnya mau masuk RUU RJ kah? Kalau memang RUU RJ bisa masuk sebelum RUU KUHAP, silahkan. Kalau bisa misalnya RUU KUHAP cepat daripada RUU RJ, karena dianggap materinya lebih pas masuk KUHAP, silahkan. Atau kayak misalnya dibikin PP, waktu itu usulan kita PP sebenarnya. Kenapa PP turunan dari KUHP dan KUHAP? Kenapa turunan dari KUHP dan KUHAP, baik KUHP baru maupun KUHP lama ya, serta KUHAP? Karena banyak klaim dari penegak hukum kan sebenarnya klaim-klaim KUHAP. Misal, RJ
jadi SP3. SP3 berdasarkan RJ misalnya gitu. Atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Perja 15 2020. Itu kan itu kan mekanisme SKP 2 yang ada di KUHAP. Nah, kita bikin aja dari PP-nya gitu. Jadi PP yang menindaklanjuti dari undang-undang tadi. Kalau saya sih yang penting cepat selesai supaya kekacauan sekarang ini bisa segera terhentikan. Baik. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir. Tadi kan Prof. Eva sebut ini bisa jadi project, kadang-kadang bisa jadi bisnis, jadi transaksional gitu ya. Ada harganya gitu ya. Nyelesain ada harganya ya. Itu memang terjadi sedemikian luas ya? Atau gimana sih? Terjadi Prof, pemberitaannya banyak kok. Itu bisa kita googling aja. Iya banyak kalau itu. Bahkan sampai ada instruksi sendiri dari tahun lalu kalau saya nggak salah, instruksi tersendiri dari Kapolri atau siapa jubir kepolisian gitu. Pokoknya bilang mengingatkan jangan ada yang main-main tentang RJ. Begitu pula Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Tahun lalu memberikan peringatan juga jangan main-main soal RJ. Kenapa muncul statement ini? Karena memang di bawah publik merasakan itu, betul. Dan satu lagi sebetulnya, kenapa ini muncul? Karena seolah-olah penyelesaian RJ adalah ganti rugi. Seolah-olah ganti rugi itu ganti rugi material. Masa yang usahakan ganti rugi material nggak dapat bagian sih? Betul. Dia sudah membantu menyelesaikan, ini dapat uang, masa yang ngurus enggak gitu ya? Itu mengkerdilkan RJ kan, Prof ya. Tapi yang lebih sakit sebenarnya Mbak Eva itu adalah tadi Mbak Eva udah sempat singgung sedikit, kalau kasusnya itu ada imbalance of power, ada ketimpangan kuasa. Misal Prof, ini kisah beneran nih. Waktu ngajar BIMTEK salah satu kementerian lembaga, Prof, ada yang curhat. Pak Marbun, ini ada penegak hukum, dia maksa saya buat nandatanganin akte perdamaian gitu. Maksanya gimana? Misalnya saya sama Mbak Eva ada sengketa hukum gitu ya, melakukan penipuan misalnya gitu, saya melakukan penipuan. Ya udah, ada penegak hukumnya, saya pinjam Mbak Eva ya, anggap nih pistol nih langsung. Ayo, tanda tangan. Jadi ini kan melanggar kesepakatan tapi dengan tidak voluntary dengan tekanan. Padahal kalau kita misalnya baca ke UN guideline, principle terkait restorative justice, tidak hanya harus balance, tapi juga harus voluntary. Itu prinsip terutama. Salah satu tidak mau, nggak bisa gitu. Jadi bukan gagah-gagahan kayak gitu. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Tadi Mbak Eva juga udah singgung, gara-gara dianggap sebagai program, ada capaian yang harus diraih. Makanya saya selalu bilang ini jadi kayak sengketa di pasar ikan, Pak Topo. Bukan sengketa ya, kayak lelang di pasar ikan. Jadi kayak misalnya, ya lembaga ini 1000 kasus RJ, 1000 kasus RJ, yang itu 2000 di sana, tambah lagi 3000 yang sana 4000. Mana yang lebih tinggi? Mana lebih tinggi? Dan ini selalu kejadian di rapat dengar pendapat di DPR. Dan ini bisa kita lihat saksikan di YouTube, di kanal YouTube pemerintah sendiri. Jadi isunya sebenarnya lebih jauh dari sekedar bentuk aturannya seperti apa atau implementasinya seperti apa. Tapi secara sistem kita memang harus di overhaul gitu ya, harus dirombak. Kurang lebih itu Pak Topo. Luar biasa nih obrolan kita. RJ ini nggak akan selesai dalam waktu 1 jam. Betul. Ini mesti panjang ceritanya karena ternyata banyak aspeknya, banyak spektrumnya dan sebagainya ya. Ya sahabat semua, saya tidak ingin menyimpulkan ya, tapi dari obrolan kita dengan Prof. Eva dan juga Bung Marbun, Andreas Marbun, kita dapati banyak sekali info-info, banyak sekali fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan mungkin penyimpangan RJ dan juga kira-kira arah kerangka hukum atau reformasi hukum ke depan mengenai RJ seperti apa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari obrolan atau diskusi kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.